Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pidana penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio 20 tahun kepada Kristalino David Ozora 17 tahun. Hasil rekonstruksi mengarah indikasi pada dugaan perencanaan penganiayaan terhadap korban di kawasan Grand Permata Boulevard Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 lalu. Rekonstruksi yang dipimpin langsung oleh Dirkrimum Kombes Hengki Haryadi. Di lokasi kejadian itu, semula menyiapkan 37 rangkaian rekonstruksi. Dan hasilnya berkembang menjadi sekitar 40 rekonstruksi oleh tersangka Mario dan Shane Lucas 19 tahun, serta AG 15 tahun yang diperankan oleh orang lain. Hengki Haryadi mengatakan, rekonstruksi di perumahan Grand Permata Boulevard Pesanggerahan Jakarta Selatan itu untuk membuat terang kasus, mencari keidentikan dan kesesuaian dari alat bukti, keterangan saksi dan tersangka, serta digital forensik. Dari situ bisa dilihat dan ditemukan peran dari setiap tersangka Mario, Shane, dan pelaku AG. Dari persesuaian beberapa alat bukti ini, kita bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka yang ada di TKP tersebut. Yang tidak ada di rekaman HP, ternyata ini tercover dari CCTV yang ada. Kita lihat mungkin dari video, itu ada adegan yang terpotong, tapi dari CCTV bisa tercover. Kemudian dikuatkan dari keterangan tersangka maupun saksi. Jadi dalam arti di sini tersangka juga tidak bisa bohong lagi karena itu ada di CCTV dan sebagainya. Kita dalam rangka membuat terang tindak pidana yang terjadi dan juga dalam rangka pemenuhan unsur pasal yang kita sangkakan. Selain rekonstruksi, penyidik juga akan melanjutkan pemeriksaan terhadap 4 saksi lainnya untuk memperkuat tindak pidana. Dari pemeriksaan lanjutan, Mario pernah menghubungi beberapa orang untuk memberitahu akan melakukan tindakan kepada David. Rekonstruksi dimulai dari Mario yang menjemput AG di sekolah, lalu menjemput Shane di minimarket tak jauh dari rumahnya, menggunakan mobil Jeep Wrangler Rubicon. Ketiga pemuda itu menuju Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat kediaman David, untuk mengembalikan kartu pelajar yang dibawa oleh pelaku AG. Namun, David sedang berada di rumah temannya di Grand Permata Boulevard. David pun mengirim lokasinya kepada AG. Dalam perjalanan menuju lokasi David, Mario menyampaikan kepada Shane bahwa akan memukul orang. Mario meminta Shane mengikuti dan merekam aksinya. Sesampainya di lokasi, AG berjalan lebih dahulu, sementara Mario dan Shane mengikutinya dari belakang. Dua pemuda itu ingin memastikan AG berjalan sendiri agar David mau keluar mengambil kartu pelajar. AG pun memberitahu David bahwa ia sudah tiba. Karena David yang tak kunjung keluar, Mario mengirim pesan suara. Ketiga pemuda itu juga sempat masuk ke halaman dan mengintip ke dalam garasi untuk memastikan ada orang di dalam rumah. Saat David keluar, temannya R mengingatkan untuk tidak ribut di lokasi. Tersangka Mario lalu mengajak David berbicara di belakang mobil Rubicon. Mario dan David lalu duduk di tepi jalan, sementara AG dan Shane duduk di bagian belakang mobil. Di situ juga, Mario mengajak partai atau berkelahi. Namun, David menolak karena merasa tidak sepadan. Obrolan Mario dan David terhenti ketika Shane yang mengamati lokasi melihat ada seorang petugas keamanan mendatangi mereka. Setelah petugas keamanan pergi, di sini adegan penganiayaan dimulai. Mario menyuruh David push up sebanyak 50 kali, tapi David hanya bisa melakukan 20 kali. Mario lalu mencontohkan posisi push up karena merasa David tidak melakukan dengan benar. Saat itu AG sudah pindah ke dalam mobil, sementara Shane di samping Mario dan David.
korban kembali dalam posisi push up dengan tangan mengepal di aspal yang kasar lalu membuka tangannya karena tak kuat. Kedua tersangka mengelilingi David yang hanya sanggup push up 3 kali dan berjongkok karena merasa letih. Dengan nada tinggi, Mario meminta David bersikap tobat seperti yang ditirukan oleh Shane. AG keluar dari mobil. Sikap tobat yang diminta Mario adalah posisi kepala menunduk hingga menyentuh aspal dan kedua tangan di belakang punggung. Dari pengakuan Mario, saat pertama kali melakukan aksi fisik, David tidak sadarkan diri. Saat posisi itu, AG mengambil korek di depan kepala David lalu menyalakan rokok. Mario juga mencolek AG untuk menyaksikan David. Saat korban dalam posisi plank, Mario melakukan aksi fisiknya hingga David tergeletak tak bergerak. Berlanjut, Mario pindah posisi dengan melangkahi korban. Shane terus merekam dan AG ikut menyaksikan penganiayaan Mario kepada David dengan mengambil ancang-ancang berlari untuk melakukan aksi fisiknya ke bagian kepala David dengan kata free kick yang diucapkan Shane. Terdengar teriakan dari saksi N dan mendekati kerumunan. Kedatangan N membuat pelaku AG langsung mematikan rekaman telepon seluler. Tak lama, 2 petugas keamanan pun datang. Melihat kondisi tidak berdaya itu, N mengangkat kepala Mario dan meminta A agar pahanya menjadi sandar kepala Mario. N tak melanjutkan rekonstruksi karena merasa tak kuat. Korban segera dievakuasi menggunakan mobil saksi R. Saat itu, 2 petugas keamanan dan Shane mengangkut David ke dalam mobil. Pelaku AG dan Mario menyaksikan evakuasi korban. Selain masih akan terus menyelidiki hal itu, penyidik juga akan mendalami dugaan pelecehan seksual yang diterima pelaku AG, sehingga membuat Mario marah dan berujung penganiayaan.